Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Pasha, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti, Bekasi, dengan Prodi Manajemen dan NIM 28923500066. Ingin mempresentasikan materi manajemen perbankan dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pembimbing Bapak Sugeng Prayetno. Berikut materinya akan saya jelaskan dan simak videonya. Pengertian manajemen perbankan yaitu manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu lembaga perbankan dengan mempergunakan ilmu dan seni untuk mengelola organisasinya dengan melibatkan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal yang semuanya dilakukan guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen bank. Tujuan utama manajemen bank adalah mengkoordinasi unsur-unsur kegiatan perbankan guna menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, manajemen bank memastikan sistem interaksi yang optimal dan organik dari elemen-elemen tersebut. Manajemen perbankan adalah ilmu dan seni dalam mengatur kegiatan pengumpulan data, penyaluran kredit, dan pelaksanaan lalu lintas pembayaran agar efektif mencapai tujuan. Manajemen perbankan memiliki peran yang paling penting dan harus dimiliki oleh semua lembaga keuangan mengingat segala kegiatan usaha sangat memerlukan sebuah manajemen agar bisa menjadi lebih berkembang. Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank tersebut bekerja dan ikut serta mendorong tumbuh serta berkembangnya ekonomi suatu negara. Artinya, organisasi perbankan beserta organisasi bisnis lainnya berkewajiban untuk mewujudkan amanah rakyat dan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi termasuk mendukung pencipta stabilitas sosial ekonomi termasuk mendukung penciptaan stabilitas sosial politik nasional. Kemudian, pentingnya manajemen perbankan. Manajemen perbankan merupakan aspek penting dalam industri keuangan. Pengelolaan yang efektif dan efisien pada bank sangat menentukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Memahami struktur organisasi, manajemen risiko, pengelolaan aset liabilitas, dan manajemen operasional bank sangat penting untuk menjaga kesehatan dan daya saing industri perbankan. Dan berikut di sebelah kanannya sudah ada contoh struktur organisasi dari Bank Rakyat Indonesia atau biasa kita sebut dengan BRI. Berikut kita bisa simak tabel dari struktur tersebut. Berikutnya ada struktur organisasi bank. Yang pertama yaitu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi arahan kepada direksi dalam menjalankan operasional bank. Mereka memastikan pengelolaan bank dilakukan dengan baik sesuai regulasi. Yang kedua yaitu direksi. Direksi adalah pimpinan eksekutif bank yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kemajuan bank. Mereka membuat keputusan strategis dan memimpin tim manajemen. Yang ketiga yaitu ada departemen utama. Bank umumnya memiliki sejumlah departemen inti seperti kredit, operasional keuangan, teknologi informasi, dan manajemen risiko yang saling terkait dalam menjalankan bisnisnya. Berikutnya manajemen risiko dalam perbankan. Manajemen risiko menjadi kunci keberhasilan bank dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Bank harus mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang mungkin timbul seperti kredit, pasar, operasional, likuiditas, dan kepatuhan. Yang pertama, risiko kredit. Pengelolaan portofolio kredit yang sehat dan penerapan manajemen yang recovery yang efektif. Yang kedua, risiko pasar.
yaitu pemantauan 2, mitigasi ekspor bank terhadap pergerakan suku bunga, nilai ukur, dan harga aset. Yang ketiga, resiko operasional, yaitu penguatan sistem dan pengendalian internal untuk mencegah fraud, kesalahan, dan gangguan operasional. Selanjutnya itu pengelolaan aset dan liabilitas. Yang pertama, manajemen portofolio. Manajemen portofolio yang dimaksud sini bank harus mengelola portofolio aset dan liabilitas dengan cermat untuk mengoptimalkan keuntungan dan menjaga liabilitas. Yang kedua, alokasi modal, yaitu pengalokasian modal yang efektif sangat penting untuk membiayai operasional bank dan menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga yaitu strategi pendanaan. Bank perlu menyusun strategi pendanaan yang seimbang antara simpanan nasabah, pinjaman, dan penerbitan surat berharga. Peran manajemen perbankan dalam pengembangan ekonomi. Yang pertama, intermediasi keuangan, yaitu artinya bank berperan penting dalam memfasilitasi aliran dana dari penabung ke pinjaman sehingga mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yaitu penyediaan jasa perbankan. Yang dimaksud di sini yaitu bank menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran, transfer, dan manajemen keuangan yang memudahkan aktivasi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada stabilitas sistem keuangan, yaitu manajemen risiko dan tata kelola bank yang baik dapat menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, mencegah krisis, dan mendukung pembangunan. Dan yang keempat, inklusi keuangan. Bank dapat mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, manajemen operasional bank. Yang pertama dari layanan prima. Bank harus menyediakan layanan perbankan yang cepat, andal, dan memuaskan nasabah. Kinerja operasional bank yang optimal akan memberikan pengalaman positif bagi para nasabahnya. Yang kedua, teknologi modern. Apa sih yang dimaksud dari teknologi modern ini? Bisa dari penerapan teknologi mutakhir seperti otomatisasi, digitalisasi, dan penggunaan data analisis akan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan operasional bank. Kemudian ada kebijakan dan prosedur. Bank perlu memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang jelas, terstandar, dan dipatuhi oleh seluruh karyawan untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan. Kemudian yang keempat ada sumber daya manusianya. Sumber manusianya itu ada pelatihan, pengembangan, dan manajemen talenta yang baik akan memastikan karyawan bank memiliki kompetensi dan kinerja operasional yang unggul. Kepatuhan dan regulasi perbankan. Yang pertama yaitu kepatuhan regulasi, yaitu memenuhi peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pengawas. Yang kedua yaitu manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi oleh bank. Yang ketiga, tata kelola perusahaan, menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelola bank. Kepatuhan terhadap regulasi perbankan adalah hak mutlak bagi setiap bank untuk menjaga kredibilitas dan mempertahankan kepercayaan publik. Bank wajib memastikan kepatuhannya pada berbagai aturan, mulai dari manajemen risiko, tata kelola perusahaan, hingga standar pelaporan keuangan yang diterapkan oleh otoritas pengawas. Ada teknologi informasi dalam perbankan. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dan inovatif telah menjadi kunci keunggulan kompetitif dalam industri perbankan. Bank-bank di Indonesia terus berinvestasi dalam transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan.
Nah, berikut ini ada contoh diagram mengenai investasi dan penghematan, yaitu berinvestasi dalam teknologi informasi mutakhir seperti otomasi proses, sistem pembayaran digital, dan analitik data memungkinkan bank untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada para nasabahnya. Manajemen likuiditas dan solvabilitas. Yang pertama, likuiditas itu bank harus memastikan tersedianya dana tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penarikan nasabah dan kewajiban jangka pendek. Manajemen likuiditas yang baik akan menjaga kepercayaan publik terhadap bank. Yang kedua, resiko likuiditas. Resiko likuiditas utama seperti loan to deposit ratio atau LDR dan liquidity coverage ratio atau LCR dimonitor dan dijaga sesuai dengan ketentuan regulator untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang sehat. Kemudian, solvabilitas berkaitan dengan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk dalam kondisi krisis. Rasio kecukupan modal atau CAR adalah indikator utama yang menunjukkan ketahanan finansial bank. Kemudian, manajemen modal. Bank harus mengelola modal dengan baik, termasuk memenuhi ketentuan regulator, pengelola komposisi modal, serta mengalokasikan modal secara efektif untuk membiayai pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir yaitu manajemen kredit dan investasi. Pengelolaan portofolio kredit dan investasi yang sehat dan efektif merupakan kunci utama dalam manajemen perbankan. Bank harus mampu mengelola risiko kredit, menyalurkan kredit yang produktif, serta mengalokasikan dana pada investasi yang menghasilkan imbal hasil memadai. Oke semuanya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf and thank you for watching.